pengen banget kayak mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita di hadapan ribuan orang pada saat itu, dan itu adalah kesempatan yang sangat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share karena semua itu gratis. Hi, I'm Tomisa from University of Bangka Belitung. Nah, banyak banget nih prestasi yang telah Tommy raih. Nah, kira-kira Tommy, apa sih yang memotivasi Tommy untuk berprestasi pada saat masa kuliah segala macam? Kalau motivasi banyak banget. Pertama, lingkungan. Jadi aku punya salah seorang teman pada saat itu yang sekarang udah nggak di Bangka lagi, udah pindah kerja. Nah, itu salah satu temen yang motivasi aku. Dia itu sering ikut lomba-lomba kayak gini juga. Nah, kayaknya kenapa sih dia bisa kalau aku nggak bisa? Kalau aku nggak bisa, ya aku belajar banyak sama dia, dikasih motivasi juga buat ikutan lomba, dan ya alhamdulillah bisa mengikuti jejaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Wow. sebagai seorang manusia biasanya kita pengen memang untuk belajar lebih, belajar hal yang baru, dan itu yang aku alamin. Aku pengen belajar yang baru. Aku ngerasa dengan kita ikutan lomba, kita tuh bisa kayak menembus batas diri kita sendiri. Contohnya misalnya aku yang sebenarnya agak takut-takut misalkannya ikut lomba, ya berbicara di depan orang banyak dan lain sebagainya, misalnya pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi karena kita ada tuntutan untuk tampil, ya, kita harus ambil dulu tantangannya gitu. Setelah kita ngambil tantangan, baru bisa belajar nanti. Kita belajar, oh ternyata kayak gini. Kalau menang kalah itu urusan biasa. Aku udah sering kalah waktu SD, waktu SMP, waktu SMA udah sering kalah. Jadi pada akhirnya kita lama-lama bisa terbiasa dengan hal tersebut. Belajar dari pengalaman. Iya, karena pengalaman adalah guru terbaik untuk yang ngajarin kita. Benar-benar. Dan yang ketiga, salah satunya adalah percaya atau enggak dengan kita berprestasi, ya, walaupun kita agak di kelas tuh agak-agak bodrek Iya, misalnya, benar-benar. nggak pinter-pinter banget di pelajaran ya, tapi kalau kita punya prestasi lain yang mendukung, itu kita akan lebih dihargai oleh dosen ya, karena itu juga lumayan meningkatkan akreditasi kampus dengan sertifikat dari mahasiswanya. Itu salah satunya. Dan motivasi yang terakhir itu adalah sebenarnya kalau kalian ikut lomba pasti dapatnya dua kalau menang ya. Pertama dapat penghargaannya, kedua dapat uangnya. Wah, benar-benar itu salah motivasi terbesar. Mahasiswa, kalau kita jadi bicara mahasiswa, pasti mereka pengennya dapetin uang. Iya, benar-benar. Karena pada saat itu lumayan gede-gede hadiahnya. Salah satunya kalau diadain sama dulu kantor bahasa ya. Kantor bahasa itu hadiahnya alhamdulillah. Kayak lomba pidato dan lain sebagainya, hadiahnya 2 juta, 1 juta, dan 3 juta. Itu kayak apa namanya? Business in competition. Kalau orang kan kayaknya mencari uang dengan berjualan dan sebagainya. Kalau aku biasanya cari uangnya dari lomba-lomba, dari kegiatan, dan lumayan itu sebenarnya lumayan menghasilkan ya. Tapi jangan jadi money oriented juga kayak gitu. Pastikan kapasitas dan kompetensi kita itu sudah mumpuni. Maksudnya mau belajar untuk dapat atau ngeraih apa yang kita pengen. Itu tuh bonus lah ya. Bonus lah ya. Itu motivasinya. Tapi intinya adalah kita pengen menjadi orang yang lebih baik dengan belajar. Itu sih intinya. Itu selalu saya perankan di dalam kehidupan sih. Misalnya saya gagal nih, saya selalu banyak belajar. Walaupun hasilnya bakal gagal, setidaknya pengalaman kita itu udah untuk merubah kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita juga. Jangan malu sih intinya. Ya, jangan malu. Kalau orang sekarang ini banyaknya malu untuk memulai, tapi kalau udah mulai ketagihan. Iya, benar-benar. Rata-rata ya, karena mereka nggak tahu, karena mereka masih takut untuk melawan rasa takut dari diri mereka sendiri. Sebenarnya YouTube channel ini juga salah satu tantangan terbesar saya. Saya kan kurang mahir nih berbicara di depan umum segala macam. Tapi kalau saya nggak mulai, saya nggak bakal tahu kapan saya harus mulai segala macam. Tapi keren banget deh. Masih belajar. 1 tahun 2 tahun dengan YouTube ya. Semoga bisa nyanyiin ke atas. Banyak-banyak nonton YouTube. Amin. Saya bakal tunggu nih kira-kira kapan Tommy bakal buat konten juga untuk permintaan subscriber saya. Takutnya banyak kan hatersnya pada. Udah dong. Banyak likersnya. Nah, Kak Tommy, kira-kira kan pada saat Kak Tommy berprestasi segala macam itu gimana sih dukungan orang tua Kak Tommy dalam hal itu? Jujur kalau aku orang masih ayah ya, kalau ibu udah meninggal. Kalau ayah aku tuh tipe orangnya agak cuek dalam artian lu mau ngapain aja terserah lu kayak gitu.
selama lu nggak yang ke negatif. enggak yang ke negatif. Tapi yakin nggak ya, percaya nggak percaya, orang tua kita itu punya cara masing-masing loh sebenarnya. Walaupun mereka di depan kita, kalau kita ngomong ya aku juara lomba ini, dia nggak excited, nggak nampilin excitednya. Excited itu pasti ada di hati orang tua ya, tapi mereka nggak menampilkan bahwa mereka itu excited di depan anak-anaknya gitu. Jadi kalau orang tua kan banyak ya. Benar-benar. Tapi mereka di depan orang lain biasanya excited, ya, kayak banggain kita juga sih. Iya, Orang benar. tua. Tapi kalau di depan kita enggak. Enggak, sama sih sama orang tua Ya, saya aku juga. soalnya dapat cerita dari tetangga seperti itu ya. Kok ayah saya itu beda. Dia cuek banget Iya, kan. pernah aku waktu itu yang waktu lulus SMA yang peringkat kedua itu, peringkat ketiga ke Babel ya. Aku bilang, ya aku peringkat kedua. Padahal nggak pernah ya peringkat di SMA gitu, di peringkat umum nggak pernah. Oh, kata dia kayak gitu. Kamu pulangnya mau naik apa? Pulangnya sama ayah atau main angkot? No more ya. Nggak ada penjelasan lain, nggak ada puji-pujian yang lainnya. Itulah tipikal orang tua. Tapi di belakang ya kita, they always support us. Iya, Jadi dia mereka selalu mendoakan kita segala macam. selalu mendukung dan selalu mendoakan kita. Just believe in that. That's why parents is number one in our life. Betul. Orang tua itu adalah nomor satu. Selalu. Tommy, kira-kira nih pada saat Tommy langsung prestasi segala macam, ada nggak hambatan kira-kira? Banyak banget. Apa aja? Salah satunya hambatan itu pasti pertama melawan rasa takut dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu salah satunya adalah kayak ketika kalian membutuhkan lomba yang butuh properti dan lain sebagainya, lumayan ya, maksudnya kayak dari kita yang belum apa-apa, kalau kita pengen tampil baik tidak hanya sebatas skill kalian ngomong, misalkan lomba pidato nih, nggak hanya kalian cara kalian ngomong, tata bahasa dan sebagainya, pakaian kalian juga harus mendukung, sepatu kalian harus mendukung dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya tantangan di awal bagi kita yang nggak modal. Iya, bener. Apalagi Tommy ini lombanya debat, pidato, berarti penampilan tuh harus benar-benar dilihat ya. Pidato sih salah satunya. Kalau Iya. debat amburadul nggak terlalu masalah. Yang penting ngomong cerces. Jadi trompet ya kita kayak kekurangan properti lah ya. Pada saat itu kayak Bujang Dayang misalkan di 2013 itu aku ngerasain banget tuh kayaknya aku kurang maksudnya kayak aku butuh persiapan lebih di bidang ini, misalkan dari pakaiannya, dari unjuk bakat dan lain sebagainya itu sih. Kemudian pada akhirnya untuk persiapan berikutnya kita tahu apa yang harus dipersiapkan, yang harus dipersiapkan lebih baik gitu. Kalau hambatan lainnya ya biasalah, kalau kita menghadapi biasanya ada orang-orang yang juga pesimis terhadap kemampuan kita, ya ada juga dukungan pihak luar yang kurang kayak gitu. Biasanya kayak misal kampus nih kan sebenarnya punya kayak dana untuk kemahasiswaan kita pengen kemana, cuman kan memang kampus akan membagi-bagi pos-posnya kemana. Misalkan ada perlombaan di luar juga kita harus mengajukan proposal dulu. Iya, benar-benar. Tapi kalau aku sih semasa aku cuma sekali ditolak proposalnya ya. Itu proposal apa? Proposal lomba apa lupa aku waktu itu. Kewirausahaan nggak? Kewirausahaan. Enggak, lombanya pasti bidangnya kita kayak debat dan lain Oke. sebagainya. Nah itu salah satu ditolak, tapi sisanya aku diterima semua proposalnya. Itu di semester akhir. Semester akhir. Jadi semester akhir masih prestasi ya, wadah. Nah hambatannya lebih kayak situ sih. Kalau selebihnya alhamdulillah dilancarkan. Tergantung kita. Biasanya ada orang yang hal-hal kecil juga dianggap sebagai hambatan dan sebagainya. Maksudnya kita harus punya kemampuan untuk memanage tantangan ya, jangan sampai tantangannya nggak seberapa kita ngerasa bahwa itu ada hambatan yang luar biasa gitu. Kalau kalian udah sering menghadapi tantangan atau menghadapi hambatan, lama-lama biasa aja dapat hambatan kayak gitu. Yang dimana prestasi ini buat kita ketagihan ya. Jadi kalau kita udah menang satu pengen lagi. Yakin lah, percaya. Hakim salah satunya ya. Kayaknya ikutan ini lagi kayak gitu. Mungkin kalau aku sih ngerasanya kayak aku ini hanya kayak keduluan mulainya aja. Jadi aku udah mulai di semester 1, kayak Hakim ini mulainya di semester berapa, mulai kayak gitu. Jadi tapi satu kata sih, satu kalimat yang bikin kita tergugah itu salah satunya adalah jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah merasa terlambat gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar atau untuk memulai.
Kalau saya ingat pesan dari ketua sanggar saya dulu, apa yang kamu harus lakukan, kamu harus ikhlas. Jadi kalau kamu ikhlas, semuanya pasti bakal lancar segala macam. Itulah yang saya harus tanamkan setiap apa yang saya lakuin. Tuh. Sering juga kayak kita biasanya lomba udah prepare dengan luar biasa, tapi sayangnya kita nggak dapat juara satu, dapatnya juara lain atau nggak juara. Hal yang biasa di dalam sebuah kompetisi. Kecewa itu pasti ada, tapi kalian bagaimana memanage kecewa itu? Akan lebih baik kalian introspeksi, kira-kira oh tahun ini kurangnya di sini, kemudian kedepannya kalian tahu lombanya arenanya kan seperti apa, itu akan jauh lebih baik. Kalau persiapan kakak misalnya salah satu misalnya lomba nih, ada lomba yang pengen kakak ikuti, salah satu persiapan untuk itu gimana? Biasanya lebih ke kontennya, misalkan lombanya kayak lomba pidato itu pasti naskahnya udah dipersiapkan jauh hari, kemudian juga kayak misalkan cabut lot yang nggak bisa lah ya, berarti kan harus pada saat on the spot kan. Iya benar. Kemudian yang paling penting adalah kita mengasah diri untuk berkomunikasi atau berbicara kayak gitu, karena kalau kita jarang melatih diri untuk berkomunikasi, maka pada saat lomba itu akan agak kesulitan di bidang berbicara seperti itu. Kemudian juga kalau biasanya kalau lomba pidato, orang ini malas untuk berlatih, malas untuk mencari referensi. Nah, aku lebih seringnya kayak buka YouTube, buka referensi pertandingan pidato antar bangsa itu di Malaysia, tapi aku suka kayak gaya mereka berbicara, tutur bahasa, tutur kata, asik kayak ngedengernya. Nah, itu yang aku coba aku plagiasi dalam artian aku contohin gaya mereka dengan teks yang punya kayak gitu. Tommy bintang Libra atau bintang apa? Scorpio. Oh Scorpio. Aku bintang Libra. Lanjutin. Wah Libra. Nah Tommy, pada saat Tommy kuliah kemarin pernah nggak sih terpikirkan kalau Tommy bisa meraih mahasiswa berprestasi itu? Gimana ya? Aku alhamdulillah sebenarnya apa yang aku targetin, apa yang aku dapetin tuh biasanya ada beberapa yang sudah aku targetin ya. Oh ya, aku lupa cerita tentang mahasiswa berprestasi. Oh iya ya. berprestasi. Jadi pada tahun 2016 itu aku ikut seleksi, kalau kata orang sih yang paling bonafit lah ya, karena itu pertandingan antar fakultas dan membawa nama baik fakultas di tingkat universitas. Itu namanya adalah seleksi mahasiswa berprestasi. Jadi tingkatnya itu ada tingkat fakultas dulu baru tingkat universitas. Kalau tingkat fakultas itu kita mewakili jurusan. Oh jurusan. Nah, jadi pada saat itu akuntansi yang ikutnya aku sendiri gitu. Sisanya ikut adalah jurusan manajemen pada saat itu. Dan alhamdulillah aku terpilih walaupun dengan persiapan yang sangat mepet. Majulah di tingkat universitas, tapi di tingkat univ persiapannya udah agak lumayan dikit lah ya. Maksudnya dalam artian latihan presentasi dan lain sebagainya. Tapi di universitas aku ngerasa kayak pidatonya kan harus menggunakan bahasa Inggris, tapi aku ngerasa kayak mengalir banget, bukan karena bahasa Inggrisnya tapi lebih karena kondisi dalam pertandingan itu, dimana kita bertanding bersama teman-teman yang memang kita udah kenal salah satunya, walaupun kededep juga kayak walaupun kededep bahasa bangkanya ketemu orang kayak Miranti dan lain sebagainya yang smartnya udah terkenal kayak gitu kan. Oh Miranti sama kamu juga? Iya, aku lawan sama Miranti kalau nggak salah. Enggak. Sorry, aku nggak berlawan dengan Miranti. Miranti itu senior di Mapres. Ya, sorry. Dia udah ikutan terlebih dahulu. Aku pada saat itu. Dia menang nggak tahun dulu? Lupa aku lawan Kak Ardi itu. Kayaknya juara 2 ya. Juara 2 ya? Kak Ardi yang juara 1? Iya. Aku lawannya si Aji. Oh si Aji. Iya, jadi kita berlawanan guys. Dan pada saat itu dewan jurinya aku masih ingat itu ada Pak Ibrahim, ada dia sekarang rektor. Iya tahu, keren ya. Ada juga satu lagi Pak Anca, Pak Anca. Jadi mereka yang menjadi jurinya, dan alhamdulillah pada saat itu berhasil ya untuk meraih posisi di pertama, dan itu salah satu yang dielulukan juga, maksudnya kayak karena itu karena ngebawa nama fakultas ya. Ini loh anak fakultas ini loh yang di univ ini yang lebihnya, jadi lebih kayak kita lebih dihargai oleh dosen dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu salah satu yang mungkin yang membawa aku bisa speech atau pidato mewakili wisudawati di tingkat univ pada tahun 2017 itu.
mungkin. Iya, alhamdulillah. Tapi nggak tahu juga sih. Tommy, pas Tommy ikut mahasiswa berprestasi itu segala macam, kira-kira penilaian itu seperti apa sih? Banyak banget sih. Banyak. Intinya penilaian itu bukan hanya semata pada saat kalian menampilkan prestasi, enggak. Artinya sebelumnya itu kan kita ada penilaian dari tingkat fakultas terlebih dahulu, kemudian penilaian makalah kalian seperti apa, kemudian presentasi kalian seperti apa. Tapi ada track record lain yang akan mendukung nilai kalian. Misalkan prestasi kalian selama jadi mahasiswa itu apa aja. Itu kan pasti semuanya ada poin-poin tersendiri. Nah, Itu dan- sertifikat ngumpul. iya, sertifikat, kemudian kalian juara apa itu. Itu di luar kampus juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lebih bagus, Lebih poinnya bagus. lebih tinggi. Jadi semakin banyak prestasi, jadi kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu. Kalau kita kuliah, Hah? yang paling aku cari itu adalah kenapa aku suka ikut kayak pelatihan, suka ikut lomba, suka ikut apapun ya. Itu karena sebenarnya itu bisa menambah CV, kurikulum Oh, kita, iya benar. jadi biodata. Jadi enak banget kalau kita ngelamar pekerjaan ke perusahaan atau kemana, kita punya CV yang udah kegiatannya udah lumayan banyak, organisasinya banyak. Benar-benar. Itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi perusahaan. Dan hal lain juga pasti mendukung, maksudnya penampilan kita seperti apa, kemampuan keterampilan kita seperti apa, itu sangat mendukung. Tapi yang lainnya yang mendukung itu adalah apa yang terdapat di CV kita. Ya benar sih, karena setiap kita mengikuti kegiatan, percayalah kan kita bukan hanya sekedar materi apa yang ingin kita lakuin, tapi persiapan. Jadi modal kita untuk pada saat kita mungkin bekerja Yes. atau segala macam itu sudah mulai terbiasa. Iya. Apalagi kalau kita misalnya ikut perkejian itu ya, Ya, kayak dari penampilan. Oh, pada saat kita ikut mulai daftar audisinya seperti ini. Iya. Jadi mungkin pada saat kita melamar pekerjaan, kita dalam berpenampilan seperti itu juga segala macam. Tuh sudah hal detail. Gimana perasaan kakak pada saat terpilih menjadi pembaca pidato pada saat wisuda kemarin ya? itu adalah salah satu harapan di tahun sebelumnya ya. Mawapres juga sama. Mawapres itu aku biasanya kalau waktu kuliah itu setiap awal tahun selalu bikin list prestasi yang pengen aku kejar di tahun itu, dan aku kasih poin dan alhamdulillah itu tercapai. Pernah aku salah satunya di tahun 2015 aku di awal 2016 aku bikin salah satu wishlist aku adalah pengen keluar negeri dengan apapun caranya, dan ternyata ke Kabul waktu itu ya, waktu Indonesia China Youth Training Program itu kan Di Cina kan? di Cina Wow. waktu itu. Nah, Allah itu ternyata membalas doa kita ya. Kemudian juga Mawapres itu juga salah satu keinginan aku pada waktu itu ya, pengen jadi Mawapres, dan alhamdulillah kecapai. Dan pidato itu juga sebenarnya aku udah ngejar kayak semoga tahun ini aku bisa jadi yang berpidato, karena berpidato mewakili mahasiswa lain, kita mengungkapkan perasaan kita mengungkapkan rasa syukur kita, dan paling utamanya adalah saya pengen banget kayak mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita di hadapan ribuan orang pada saat itu, dan itu adalah kesempatan yang sangat it's so special, dan aku sempat nangis juga di panggung pada saat itu. Ya sih, kalau tahun aku kemarin kan sebetulnya aku tulisnya telat nih kan, Ya. sebenarnya harus 17. Saya berharap banget coba seandainya Tommy kemarin, tapi di tahun 2019 itu si Dila. Si Dila. Dia ya Allah, dia sangat menyentuh Keren. banget pada saat itu. Keren. Pokoknya unforgettable. Iya. Karena kan itu sebagai perwakilan mahasiswa semua kan menyampaikan. Unforgettable moment lah pastinya. Itu dipilih pada saat termasuk mahasiswa berprestasi itu. Enggak Banyak tahu juga. yang- Jadi fakultas mengajukan nama Hmm. masing-masing fakultas, nah kemudian akan dipertimbangkan mungkin yang kayak di rapat dewan senat kayak gitu, dan keluar kita. Nggak harus nilai tertinggi di kampus. Enggak. Enggak. Banyak faktor pertimbangan, nggak hanya semata IPK. Kalau IPK aku di fakultas nggak tertinggi juga. Aku 3,78. Temenku ada yang 3,89, ada yang 39 dan lain sebagainya. Mantap. Pas Tommy misalnya prestasi nih, mau ikut ini, itu di list nggak sih setiap tahun segala macam, punya target? Kalau kuliah punya. Iya, jadi kayak pas kuliah aku selalu bikin cap awal tahun ini pengen ngapain, tahun ini pengen ngapain, prestasinya apa aja. Itu waktu kuliah. Semenjak kerja nggak lagi. Karena kerja pasti stagnan di situ aja kayak gitu. Jadi lebih kayak ke kalau dunia kerja lebih ke inovasi apa yang kalian bikin, kemudian apa yang pengen kalian perbaharui, apa yang pengen kalian gunakan atau sesuaikan dengan teknologi saat ini, dan yang pastinya
kita punya target untuk berkembang Iya. dan kita punya target untuk menyelesaikan segala pekerjaan tepat waktu. Itu yang lebih aku tanami pada saat bekerja saat ini Semuanya ada masanya. pastinya. Iya. Jadi kemarin pas kuliah ngejar prestasi debat segala macam lomba ini lomba itu. Jadi kalau udah kerja ya udah mulai mengurangi. Pengen nggak ngurangin lagi? Pengen banget. Tapi ilmu kita di kuliah itu kayaknya pakai ya, maksudnya dalam Pakai. komunikasi dan lain sebagainya itu sangat penting ketika kita berada di dunia kerja. Iya benar. Jadi kan ibaratnya mungkin bahasa kita lebih bagus, Iya. isinya lebih bagus segala macam. Nah, Tommy, harapan Tommy ke depannya kira-kira apa nih? Pertama untuk aku sendiri, aku berharap kedepannya bisa lebih berkembang dan masih pengen belajar banyak, terus juga pengen banyak-banyak membantu orang lain dan juga banyak bukan menciptakannya, banyak membantu orang untuk bisa menjadi lebih dari aku sendiri kayak gitu. Jadi aku ngerasa juga bahwa aku saat ini ada seperti ini dan orang-orang yang ada di sekelilingku tuh harus lebih dari aku kayak gitu. Jadi kita bisa merasa bermanfaat untuk orang lain, itu untuk aku sendiri. Kemudian kalau untuk orang lain sih aku harapnya lebih banyak orang-orang di sana yang senasib seperti saya, maksudnya kayak secara ekonomi dulunya aku anak bidik misi, artinya kita kuliah dibiayai oleh negara karena kita tidak mampu untuk membiayai diri sendiri. Aku pengennya ada anak-anak di luar sana yang juga punya posisi atau kondisi sama seperti aku, bisa jauh lebih baik dan pengen belajar, karena yang mengubah derajat keluarga kalian adalah kalian kayak gitu. Siapa lagi yang bisa mengubah derajat keluarga kalian? Kemudian jangan pernah malu dan takut. Kalau kita tidak mampu, ada pemerintah yang siap membantu kita untuk meniti pendidikan. Dan juga kita jangan sampai kufur nikmat. Maksudnya kalau kita sudah dibiayai oleh pemerintah, kita sudah merasakan nikmat dan lain sebagainya, kita harus menunjukkan rasa syukur kita dengan cara belajar, kuliah yang benar ya, minimal itu ya. Kalau prestasi itu adalah tergantung kalian pengennya seperti apa gitu. Yang penting kuliah belajar dulu. Kuliah benar kayak gitu. Yang belajar, prestasi segala macam itu adalah bonus. Terus intinya output yang diharapkan oleh pemerintah dari beasiswa itu bisa kita ya nih impian yang Tommy yang belum dicapai dengan suatu prestasi yang sudah Tommy lewati selama masa pendidikan sampai bekerja juga. Sampai sekarang sih salah satu cita-cita aku yang belum tercapai untuk pribadi itu salah satunya adalah S2, pengen banget S2. Jadi sekarang masih cari-cari beasiswa dulu berpersiapan. Tapi lebih mempersiapkan diri aja sih dulu sekarang. Kita doain ya teman-teman, semoga pekerjaan Tommy lancar dan beasiswanya pun lancar dan bisa secepatnya diraih. Amin. Nah, pesan kesannya untuk para remaja pemuda Bangka Belitung apa nih buat mungkin mahasiswa baru yang baru memulai kampus atau siswa yang baru lulus sekolah, pesan Tommy apa nih untuk kedepannya mereka? General lah ya, sama-sama kayak yang biasa disampaikan orang lah ya. Intinya buat teman-teman semua di luar sana ataupun yang nonton YouTube ini ataupun teman-teman yang sekarang masih baru masuk ke dunia kampus ya, kalian harus mengibaratkan diri kalian sebagai sebuah gelas yang kosong, yang artinya kita bukan siapa-siapa walaupun teman-teman sudah punya prestasi yang luar biasa di SMA dan lain sebagainya, tapi jadikan diri kalian sebagai gelas kosong untuk tempat kalian baru belajar. Dan bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih banyak yang takut-takut buat ikut lomba atau masih banyak yang merasa minder, nervous untuk berbicara atau berkomunikasi di depan orang, latihlah diri kalian dari sekarang, karena percaya atau tidak soft skill itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya hard skill tapi soft skill. Soft skill itu salah satunya adalah kemampuan kalian berkomunikasi gitu. Kemudian jangan pernah berhenti belajar dan raihlah cita-cita apa yang kalian pengen. Banyak sekali dunia ini luas, tidak hanya secara akademik, kalian juga bisa berprestasi secara non akademik. Bagi kalian yang saat ini kuliah, selesaikanlah kuliah kalian secara tepat waktu, karena itu adalah harapan orang tua kalian buat bisa menghadiri wisuda kalian tepat waktu. Apalagi kalian yang kuliahnya dibiayai oleh orang tua kalian, please jangan telat buat selesai kuliahnya. Itu aja dari aku sih, tetap belajar. Tetap belajar. Nah, buat teman-teman juga yang belum lulus kuliah, bukan berarti itu adalah kegagalan teman-teman. Masih punya waktu untuk terus mencoba dan berhasil. Yang pasti terus berjuang, yakinlah kualitas diri teman-teman itu ditentukan di teman-teman
sendiri. Betul sekali. Oke, dan orang lain itu adalah support untuk teman-teman. Ah. Terima kasih Tommy sudah Sama-sama, hadir di Kak YouTube Adi. channel saya. Yeay. Semoga selalu rame segala macam Amin. dan semoga bermanfaat untuk Amin. subscriber saya. Please teman-teman jangan lupa kasih subscribe-nya, like serta komen. Harus. Yes, harus. Dan yang pasti akan bermanfaat dan tunggu video-video saya selanjutnya. Yang pasti please kasih subscribe-nya. Bye-bye. Dah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.